Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek konseling kelompok dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kakak Ismi mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum memasuki kegiatan pokok, kakak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira siapa sih yang pernah mengikuti bimbingan kelompok yang ada di sekolahnya? Siapa yang pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi ini perdana ya bagi kalian untuk mengetahui apa sih bimbingan kelompok itu kan? Ya. Oke. Sebelum memasuki lebih jauh lagi kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya agar nantinya kegiatan ini berjalan lancar dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dalam hati kita mulai. Selesai. Nah, jadi kira-kira menurut adik-adik semua apa sih bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu mengenai bimbingan kelompok? Bisa angkat tangannya. Keluarkan tangannya. Ada yang tahu Dini mungkin? Oh, Dini nggak tahu. Mungkin Panca atau Pani? Apa sih bimbingan kelompok itu? Belum tahu. Oke. Jadi di sini bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan dari bimbingan konseling yang ada di sekolah, di mana bimbingan kelompok itu dia prosesnya berbuka dan beranggotakan 8 hingga 12 orang. Bentuk dalam bimbingan kelompok itu biasanya seperti setengah lingkaran seperti ini ya, atau dapat dikatakan dengan letter U. Tapi kalau misalnya jumlah anggota kelompoknya lebih dari 8 orang, biasanya bentuknya itu tidak setengah lingkaran, melainkan sudah lingkaran penuh. Dan juga dalam prosesnya, kalau misalnya bimbingan kelompok ini dilakukan secara formal, yaitu di sekolah, biasanya guru pembimbing ataupun yang sudah ahli, dia melakukan kegiatan proses bimbingan konseling ini dia di ruangan yang tertutup satu, habis itu dilakukan dengan tempat yang benar-benar nyaman untuk semua anggota kelompoknya. Tapi berhubung kita di tempat yang seperti ini ataupun tidak memadai tempatnya, jadi kakak membuat kegiatan bimbingan kelompok ini di sini pajak ya. Jadi mohon maaf ya. Terus kalau misalnya dalam bimbingan kelompok ini dia adik-adik ada dua hal yang harus kalian ketahui, yaitu PK dan AK. Kira-kira ada yang mengetahui PK dan AK? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Apa sih PK itu dan apa sih AK itu? Ada yang mengetahui? Apa? Saya akan menjawab Ya. apa tadi PK Sama AK. Kira-kira tahu? si PK ini yaitu adalah dari si PK ini adalah ketua kelompok dari suatu kelompok, Ya. sedangkan AK? si AK ini anggota-anggotanya. Ya, benar. Ya, teman-teman, jawaban dari teman kita si Pani itu sudah benar. Di mana AK itu adalah anggota kelompok, yaitu kalian semua yang nantinya akan diberikan suatu tema ataupun topik di mana nanti kalian diharapkan merespon ataupun mengeluarkan pendapat-pendapatnya ataupun ide-idenya dan gagasan-gagasannya yang terlintas di dalam pikiran kalian. Sedangkan kalau PK itu artinya pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu kakak sendiri yang nantinya akan memberikan topik kepada kalian untuk bersama-sama kita bahas secara tuntas. Sampai di sini ada yang paham kira-kira? Atau ada yang tidak paham bisa? Paham semua? Paham. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan apa sih pengertian dari bimbingan kelompok tadi kan. Jadi, menurut adik-adik semua, tujuan diadakan bimbingan kelompok itu apa kira-kira? Ada yang mengetahui tujuan dari bimbingan kelompok itu? Mungkin Pinkan, ada yang tahu? Pinkan? Dan yang lainnya boleh menanggapi. Jadi kan kakak harap adik-adik di sini kita jangan malu-malu untuk mengeluarkan pendapatnya, ide-idenya, karena di sini kita sama-sama belajar. Gitu. Ada yang tahu kira-kira
Tujuan dari bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, jadi kan tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah agar masing-masing dari kalian ataupun setiap anggota kelompok itu berperan aktif. Artinya, ketika ingin menyampaikan pendapatnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, itu tidak perlu malu-malu ketika ingin menyampaikannya, kan? Terus tidak perlu berpikir bahwa nanti pendapat aku salah loh, pendapat aku bukan kayak gitu, bukan kayak gini, itu tidak boleh. Karena kan tadi dari awal kakak sudah menjelaskan bahwasanya kita di sini sama-sama belajar, ya kan? Dimana nanti hal-hal yang tidak kita ketahui di luar sana, insya Allah di dalam bimbingan kelompok ini akan kita bahas secara bersama. Kira-kira seperti itu. Dan juga nih kak ingatkan ya, di dalam bimbingan kelompok ini, jika adik-adik ingin memberi tanggapannya ataupun memberikan ide-idenya terkait dengan topik yang akan dibahas nantinya, diharapkan untuk mengangkat tangannya, ya, untuk mengangkat tangannya gitu ya. Baik itu memberikan pendapat ataupun ingin menanyakan suatu hal yang tidak dipahami. Kira-kira mengerti? Mengerti? Panca mengerti? Ngerti. Oh, mengerti. Oke. Baik. Jadi selain tujuan dan pengertian, bimbingan kelompok juga ada yang namanya asas. Asas itu adalah di mana hal-hal yang harus dilakukan oleh pemimpin kelompok untuk menentukan atau menjadikan kegiatan bimbingan kelompok itu berjalan dengan baik. Sepertinya antaranya seperti asas kesukarelaan. Kira-kira ada yang mengetahui apa sih asas kesukarelaan itu? Tahu. Nah, Panca apa? Asas kesukarela itu kita kan di bimbingan kelompok ini kita sukarela, maksudnya untuk menceritakan suatu hal itu nggak ada paksaan atau dorongan dari orang lain, memang pilihannya kita. Ya, itu salah satunya juga ya. Sebelumnya kamu tanya, Panca tahu asas kesukarelaan tadi, pengertiannya itu dari mana? Gitu. Baca-baca gitu. Oh, baca-baca. Sebelumnya berarti ada ya, guru BK di sekolahnya memberitahukan gitu. Jadi teman-teman, untuk pengertian tadi yang dijelaskan oleh teman kita itu sudah benar ya, dimana asas kesukarelaan itu adalah ketika adik-adik sekalian memberikan tanggapannya, mengeluarkan ide-idenya ataupun gagasan-gagasan yang terlintas di dalam pikiran, itu tidak ada paksaan ataupun dorongan dari kawan lainnya, melainkan dari diri kita sendiri yang ingin mengetahuinya. Kira-kira untuk asas kesukarelaan paham? Lanjut ya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana di asas keterbukaan itu adalah diharapkan kepada setiap anggota kelompok ketika ingin menyampaikan pendapatnya itu tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, keluarkan saja semua pendapatnya meskipun itu tidak tepat, karena di sini kita sama-sama belajar. Nah, selain itu juga ada satu asas yang sangat penting ya, yaitu asas kerahasiaan. Kira-kira siapa yang tahu mengenai asas kerahasiaan? Oke, Fani, apa? Jadi asas kerahasiaan itu dia cukup anggota sama pemimpin aja yang tahu, maksudnya kelompok lain itu nggak boleh tahu, cukup rahasia kelompok aja. Ya, itu sudah tepat ya mengenai asas kerahasiaan. Dimana kan? Terima kasih ya Fani ya sudah tepat berpartisipasinya. Jadi asas kerahasiaan itu adalah segala sesuatu yang telah diceritakan atau disampaikan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tidak boleh disampaikan kepada orang lain, cukup yang mengetahui hanya anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Baik itu masalah pribadi ataupun masalah umum, hal-hal seperti itu tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Kira-kira paham mengenai asas-asas dari bimbingan kelompok ini? Paham. Oke, paham. Nah, ini kita masuk ke tahap perkenalan. Untuk di tahap perkenalan ini, berhubung kita semua satu dusun ataupun satu kampung
kampung. Jadi kakak rasa untuk tahap perkenalan ini kakak tidak melakukan lagi ya, karena kan masing-masing kalian ini sudah mengetahui namanya, baik itu sekolahnya dari mana atau bahkan pekerjaan orang tuanya sudah tahu ya. Jadi kalau untuk tahap perkenalan ini kakak nggak melakukannya lagi karena masing-masing dari kita pun sudah mengenalnya. Tapi ini kakak kasih contoh ya, kalau misalnya di dalam bimbingan kelompok itu ada satu ataupun dua orang anggota kelompok yang tidak mengenal satu sama lain, misalnya nama ya kan, itu wajib pemimpin kelompok untuk melakukan tahap perkenalan. Biasanya pemimpin kelompok itu dia melakukan tahap perkenalan itu berupa permainan atau games yang dilakukan oleh pemimpin kelompok. Contohnya itu seperti rangkaian nama. Biasa itu banyak digunakan dalam bimbingan kelompok untuk menjadikan suasana bimbingan kelompok itu terasa akrab dan nyaman. Tidak ada kecanggungan antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya. Kira-kira paham? Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan, jangan malu-malu. Kalau paham, kakak akan menjelaskan. Di sini juga dalam bimbingan kelompok ada dua topik yang sangat menentukan pemimpin kelompok untuk menggunakan mana sih topik yang akan digunakan, yaitu ada dua topik. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu adalah topik yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh pemimpin kelompok, yang kemudian diberikan kepada setiap anggota kelompoknya untuk bersama-sama membahas permasalahan topik yang akan dibahas nantinya dan dikupas secara tuntas. Sedangkan kalau untuk topik bebas itu adalah setiap anggota kelompok diberikan kebebasan untuk menceritakan semua permasalahannya, baik itu masalah pribadi, masalah umum, masalah belajar dan lain sebagainya, dan kemudian nanti akan dibahas satu persatu oleh pemimpin kelompok. Jadi berhubung kakak yang nantinya akan memberitahukan kepada kalian topik apa sih yang akan kakak gunakan nanti, jadi kakak memakai topik tugas. Kira-kira untuk masalah topik tersebut ada yang kurang paham mungkin untuk pengertiannya, atau ada yang ingin ditanyakan? Udah paham ya? Ya, kalau udah paham, jadi langsung saja ya, kakak akan memberitahukan kepada kalian apa sih topik yang akan kakak angkat kali ini untuk bimbingan kelompok. Jadi kakak akan mengangkat topik mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja nih ya, kira-kira ada yang tahu apa sih kenakalan remaja itu? Pengertian dari kenakalan remaja itu apa sih? Ada yang tahu mungkin? Oh, Panca, boleh apa? Kenakalan remaja, Kenakalan remaja pengertiannya misalnya perilaku yang menyimpang, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus itu pendapat dari teman kita itu sudah bisa ya, termasuk dalam pengertian kenakalan remaja. Kira ada yang ingin menanggapi atau memberikan pendapatnya mengenai kenakalan remaja? Ada ya? Oh. Oke, dari Dini dulu. Apa sih kenakalan remaja, Bu? Kenakalan remaja itu suatu perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan agama. Ya. Seperti kayak anak-anak sekarang kan zaman SMA tuh yang suka cabut, terus merokok. Menurut saya. Ya. Jadi teman-teman, kata teman kita sendiri, dia mengatakan bahwa kenakalan remaja itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma. Itu sudah benar ya. Kira-kira ada lagi tadi siapa? Padi? Depannya apa? Ya, menurut saya ada sedikit sama yang tadi, cuma kan suatu apa tadi, kenakalan remaja itu suatu tindakan atau perbuatan yang tidak pernah dianjurkan dalam suatu negara manapun, tidak Jadi kan teman-teman, dari pengertian tadi yang sudah teman-teman sampaikan itu sudah tepat ya. Jadi di sini kakak hanya menambahkan sedikit mengenai kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu merupakan suatu tindakan atau perilaku yang menyimpang yang mana dapat dilakukan dengan sendiri atau berkelompok yang melanggar hukum ataupun norma yang berlaku di dalam
Biasanya kenakalan remaja ini dia tidak memandang usia, baik itu yang melakukannya masih dalam bangku pendidikan atau tidak sama sekali. Nah, setelah tadi kakak menanyakan mengenai pengertian dari kenakalan remaja, kira-kira contohnya untuk kenakalan remaja itu apa sih? Tapi jika dipandang dari sudut pendidikan, misalnya dari ranah sekolah, kenakalan remaja kalau misalnya di sekolah itu seperti apa kira-kira? Ada yang tahu? Zaskia apa? Ya. 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 Udah, oke. Contoh tadi yang Zaskia sebutkan itu sudah benar ya. Itu salah satu dari contoh kenakalan remaja yang ada di sekolah. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan lagi mengenai contoh-contohnya, bisa angkat tangannya. Tidak apa-apa. Ada yang menanggapi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Tadi sudah benar ya dikatakan oleh teman kita Zaskia bahwa contoh dari kenakalan remaja jika dipandang dari sudut pendidikan itu salah satunya membolos, bisa juga membolos pada saat jam pelajaran itu sudah sangat lumrah ya bagi kita semua, ataupun bagi teman-teman mungkin pernah melakukannya. Saya rasa pernah semua. Terus kalau misalnya di sekolah itu juga ada kadang ada sebagian, tapi kalau untuk perempuan saya tidak tahu ya. Kalau misalnya laki-laki itu kadang ada yang membawa senjata tajam di dalam sekolah dengan alasan untuk melindungi dirinya ketika dia berangkat ke sekolah ataupun bermain, kan itu kan ada alasannya ya. Terus kalau misalnya kita tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan alfa, itu salah satu kenakalan remaja juga. Jadi jangan teman-teman anggap sepele bahwasannya loh kalau tidak masuk ke sekolah dalam satu hari tidak ada makanya kok salah satu kenakalan remaja, tapi itu justru termasuk contoh dari kenakalan remaja. Kira-kira untuk kenakalan remaja yang ada di sekolah paham semua? Tadi kan kita sudah menyinggung mengenai contoh kenakalan remaja di sekolah. Kalau misalnya contoh lain kenakalan remaja jika di luar dari ranah sekolah itu seperti apa? Kenakalan remaja di lingkungan, misalnya di lingkungan sekitar kita, bukan dari lingkungan sekolah. Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat ininya tangannya. Oke, baca. Suaranya tawuran, ya. Balap liar, terus mencuri. Nggak bisa. Cuma itu aja, sudah cukup. Ada lagi yang ingin menambahkan contohnya? Jangan malu-malu, bisa tanyakan. Oke, Zaskia. Udah itu aja, udah cukup. Udah. Jadi teman-teman, semua yang telah disampaikan oleh teman kita mengenai contoh kenakalan remaja, jika dilihat dari lingkungan sekitar kita, itu sudah benar ya. Salah satunya misalnya seperti balap liar. Kalau balap liar kan sudah banyak ya kita lihat fenomenanya, walaupun bukan dari desa kita sendiri ataupun anak-anaknya yang melakukannya, melainkan dari luar sana. Contoh dari kenakalan remaja jika dilihat dari lingkungan sekitar kita, salah satunya itu tadi seperti balap liar. Habis itu tawuran antar geng, habis itu memakai obat-obatan terlarang seperti nikotin, narkoba dan lain sebagainya. Terus mabuk-mabukan, misalnya kayak ngelim, itu kan juga salah satu kenakalan remaja di lingkungan sekitar kita. Terus yang paling parahnya itu misalnya seperti mencuri. Nah, mencuri itu kan suatu kenakalan remaja yang sangat-sangat lumrah terjadi di lingkungan kita. Nah, kira-kira untuk semua masing-masing contoh, baik itu dari sekolah ataupun dari luar non sekolah, kira-kira ada yang paham atau tidak ada yang mengerti mengenai contoh tersebut? Bisa ditanyakan kembali. Paham. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan lagi yang kakak ingin menanyakan kepada kalian. Seandainya ada teman kalian yang pernah melakukan kenakalan remaja ini,
tapi dilihat dari sudut pandang sekolah. Misalnya seperti membolos. Apa sih kira-kira tindakan kalian untuk menghalanginya agar teman kalian itu tidak melakukannya? Ada yang tahu kira-kira? Boleh berikan tanggapannya? Siapa bisa angkat tangan. Mungkin ada yang kurang paham untuk soalnya, bisa ditanyakan kembali. Oke, Pak Inci apa? Untuk misalnya kayak teman kita dibolos dari sekolah ya, Ya, setidaknya kita memberi nasihat kepada kawan kita bahwasanya tindakan yang dia lakukan itu tidak benar dan tindakan yang dilakukan itu nggak bagus untuk diri dia. ya bisa. Itu sudah sangat tepat. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ada lagi? Tidak ada. Berarti sudah cukup. Cukup. Oke. Kira-kira ada yang mau nanya? Nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Ada yang ingin menanya? Kak mau nanya, Ya, boleh. misalnya gini nih, kan kayak misalnya perilaku yang kalau kita kenapa remaja, misalnya kita mencuri gitu kan, Ya. terus kan dia misal teman kita nih, terus Ya. kita tanyakan kenapa sih mencuri, pasti sedikit banyaknya orang ini ada yang menjawab, ini kan sebagian orang jawab itu apa ekonominya, aku nyuri ini karena kebutuhan ekonomi, aku nggak ada uang jajan, mama aku nggak punya uang kayak gitu, itu gimana gitu? Caranya. Jadi di sini teman-teman, kakak sebelumnya akan menjawab atau jadi sebelumnya untuk jawaban Haca mengenai tindakan apa sih yang akan dilakukan jika temannya melakukan suatu kenakalan remaja di sekolahnya ya, itu sudah sangat tepat, yaitu memberikan nasihat ataupun kita mengingatkannya bahwa jangan melakukan hal tersebut karena nantinya akan merugikan dirinya ke depannya dan pastinya akan mengakibatkan dampak buruk bagi keluarganya juga ya. Nah, untuk pertanyaan tadi sih, kalau misalnya ada teman kita yang melakukan hal tersebut dengan alasan bahwasanya ekonomi ya, perekonomian keluarga, itu kalau menurut kakak sih itu sebaiknya teman kita itu dia tidak melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena kan dia masih ada kepala keluarga ataupun ayahnya yang mencari nafkah. Jadi dia tidak perlu untuk melakukan kenakalan remaja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarganya. Kan bisa melakukan pekerjaan lain ataupun membantu ya. Kalau misalnya tidak ada pekerjaan tetap kan dia bisa membantu ataupun mencari pekerjaan gitulah. Jadi kalau untuk hal seperti itu, apalagi jika anak itu melakukannya sendiri kan, dan usianya itu masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, itu sangat tidak boleh sekali. Jadi kakak rasa itu kalau untuk alasan seperti perekonomian itu sudah biasa ya. Tapi kembali lagi kepada sih ketegasan keluarganya. Kalau misalnya dari ayahnya itu memiliki ketegasan, bekerja gigi, dia tidak mungkin menjadikan anaknya itu sebagai pawang. Nanti sebagai pawang itu artinya untuk mencari nafkah lainnya dengan cara kamu kerja ya, kamu ini, kamu itu tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Kira-kira paham mengenai hal tersebut? Paham. Nah, jadi untuk mencairkan suasana dalam bimbingan kelompok ini atau lebih enjoy ataupun relax, kakak akan melakukan ini kita masuk ke sesi permainan game ya. Oke, jadi di sini kakak akan menjelaskan dulu ya bagaimana prosedur gamesnya. Nah, di sini nanti kakak akan membuat suatu permainan yang nantinya akan menumbuhkan rasa keakraban antara anggota kelompok satu dan anggota kelompok lainnya. Nah, di sini gamesnya itu sangat sederhana tapi harus konsentrasi. Bisa dimulai gamenya sekarang? Bisa. Jadi gini, adik-adik semua buat lingkaran. Kakak semua buat lingkaran. Lingkarannya agak berdekatan. Lingkaran. Jadi permainannya tangan kiri adik-adik semua seperti ini. Tangan kiri ya, tangan kirinya
Kalau ganjil. Nah, kalau ganjil, kalau misalnya kakak bilang angka ganjil 5, kayak gitu, kita langsung kayak gitu, konsentrasi cepat. Kalau misalnya kena, misalnya kalian tertangkap seperti ini, berarti kalian tidak konsentrasi. Paham? Habis itu, kalau misalnya kakak katakan angka genap, mesti tetap nggak ada perubahan, tetap seperti ini, tidak ada perubahan untuk menghindarkannya. Yang menghindarkannya itu cuma angka ganjil. Kira-kira paham? Paham ya? Jangan lemah sekali seperti ini, agak tegak. Ya. Seperti yang jari lainnya ditutup biar agak nampak ya. Bagus. Ini kita mulai ya. Kira-kira bisa dimulai? Bisa dimulai? Bisa. Oke. 9. Ada yang kena. Sampai kena itu. Panca berarti nggak konsentrasi. Harus konsentrasi. Berarti ada yang kena 1 orang. Ganjil loh. Angka 9 bukan genap. Bukan genap. Kalau gitu juga. Nah, lagi ya. 2. Untuk gamesnya kakak langsung. Jadi kira-kira bagaimana tadi games yang kita buat? Seru? Tapi ada sebagian ya dari teman-teman kita yang tidak konsentrasi ketika kakak tadi memberikan guidance. Nah, adik-adik, ini kakak ada satu pertanyaan lagi nih yang harus kalian jawab. Masih mengenai tentang kenakalan remaja. Tadi kan kita sudah menjelaskan banyak ya, dari mulai pembukaan, baik itu dari pengertian bimbingan kelompok, tujuan, asas-asasnya, sampai ke topiknya. Dari topik tadi kan sudah kakak jelaskan ataupun adik-adik sudah memberikan respon ataupun tanggapannya mengenai kenakalan remaja itu apa sih, habis itu contoh-contohnya itu apa. Ini kakak akan menanyakan, jadi buat adik-adik semua, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kenakalan remaja itu, kenapa kenakalan remaja itu bisa terjadi. Kira-kira ada yang mengetahui faktornya? Oke. Pani? Jadi faktornya itu yang pertama kurangnya kasih sayang kedua orang tua. Terus orang tua ini kurang tegas atau kayak ngebiarin anaknya ngelakuin itu ya udah karena memang anaknya bandel pertama kan. Jadi orang tua ini kayak udah kasih tahu pas tangan dia dari situ kayak anaknya ini ya udah dari karena orang tuanya nggak open si anak. Kalau orang tuanya open anaknya pasti anaknya bakal nggak ngelakuin itu. Bisa. Tanggapan dari Pani sudah sangat tepat. Mungkin ada yang mau menanggapi kira-kira? Ya, Eca. Yang pertama itu mungkin dari
kita baik ya otomatis kita juga bisa baik kan. Jadi kalau memang pergaulan faktor lingkungan satu, pergaulan kita bebas di luar sana. Memang kita misalnya di dalam rumah kita mungkin orang tua kita anggapannya kita anak baik gitu kan, tapi kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu kalau di luar sana kita bergaul itu sama siapa. Misalnya bergaul memang sama anak yang suka memakai narkoba, nyuling dan mungkin lain sebagainya kayak gitu. Misalnya kayak yang seperti kita lihat itu lah. Jadi teman-teman, untuk pendapat ataupun tanggapan dari teman kalian mengenai faktor-faktor kenakalan remaja itu sudah sangat tepat ya. Dimana tadi Pani menjelaskan faktor kenakalan remaja itu karena disebabkan oleh keluarga. Sedangkan teman kita si Panca dia menjelaskan bahwa faktor kenakalan remaja itu disebabkan oleh lingkungan sekitar. Jadi untuk hal tersebut sudah sangat benar. Di sini kakak akan menjelaskan bahwa kenakalan remaja itu terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu artinya faktor yang terjadi di dalam, artinya itu keluarga sendiri ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Pani, itu sudah sangat tepat. Hanya saja kakak akan menambahkan sedikit bahwasanya untuk faktor keluarga ini itu sangat berperan aktif ya untuk mengetahui perkembangan ataupun perilaku si anak. Dimana kalau misalnya keluarga yang overgo itu sangat banyak terjadi untuk anaknya melakukan tindakan kejahatan karena dia ingin mendapatkan kasih sayang itu dengan cara melakukan kenakalan remaja, itu salah satunya. Terus kalau misalnya dari faktor eksternalnya, yaitu faktor dari luar itu bisa dilihat dari lingkungan sekitar, di mana lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian kita itu terbentuk, baik itu dari perilaku kita, baik itu dari fisik ataupun dari psikis kita. Itu sangat menentukan bagaimana karakter kita terbentuk, baik atau buruknya diri kita itu terbentuk dari lingkungan kita. Misalnya kalau misalkan kita berteman dengan anak-anak yang rajin dalam artian tidak pernah melakukan ataupun tidak mengetahui mengenai kenakalan remaja itu, sedikit banyaknya kita akan mengikutinya. Sedangkan kalau misalnya kita sering bergaul dengan anak-anak yang kurang baik, misalnya kayak nongkrong malam itu kan kurang baik juga ya kan untuk kesehatan. Habis itu entah melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan seperti merampok ataupun ngelem, narkoba. Kakak rasa hal-hal tersebut sudah sangat banyak ya terjadi di Indonesia ya. Nah, kita sudah di penghujung kegiatan bimbingan kelompok ini. Kakak rasa kalian sudah paham ya mengenai penjelasan telah kakak sampaikan, baik itu dari pengertian kelompok dan dari topik yang kakak jelaskan tadi. Kakak harapkan semua penjelasan yang telah kita sampaikan di dalam bimbingan kelompok ini semoga menjadi tambahan ilmu kalian ataupun wawasan bagi kalian, baik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kakak rasa sudah sampai, kakak rasa kakak akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf dengan kata-kata yang kakak sampaikan tadi ataupun ada yang menyinggung hati barangkali kakak meminta maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.